Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Dek nasa katok bajumae kodek na baca pukatte. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ini ayat tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti kita yang ngatur itu mati. Toh, jangan kamu mati. Berarti mau tak? Mau ki mati besok. Besok pi? Mau ki mati setelah 4 istri. Tunda dulu. Iya toh? Tapi yang namanya kematian bukan kita yang ngatur. Iya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Kau yang bilang, kau yang bilang, bukan saya. Yuk. Berarti semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini menginformasikan kepada kita ada orang Islam tapi matinya kafir. Ada orang Islam tapi matinya tidak Islam. Siapa mereka? Mereka yang bisa mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, mereka yang suka makan makanan haram. Termasuk di antara mereka tanggal 17 April yang lalu mereka yang menerima serangan fajar. Uang-uang politik gimana ini nih? Orang datang langsung bilang wane piro. Nah, ibu-ibu, kalau kau terima itu uang sogo waktu pilpres, wajar doamu ketika Ramadan tidak dikabulkan. Kenapa? Ada uang haram dalam perutnya. Makanya yang sudah terlanjur ambil uangnya orang kasih kembali besok. Sudah habis Ustaz, ganti. Kita suruh ke Malik wajah. Ya. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan tidak di tengah-tengah kita, Ibu? Kira-kira ada setan? Ada? Bagaimana caranya? Nah, orang di masjid ini ada setan? Ada. Setannya berupa handphone. Apa, Ibu? Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masjid, siaran langsung tongi baru tidak ada pulsanya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Amin. 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 Masjid saya berdoa. Lama tu lakinya, lama. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ndak enak ceramah. Siaran langsung tongi na tua mi. Tomato ka jili-jili. Simpan dulu HP-nya, Bu. Simpan dulu, simpan dulu. Nanti kalau mau lihat rekamannya ada di YouTube. Lihat. Selama ibu pegang HP begini, selama ibu tidak konsentrasi, pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Malah kita lihat teman-teman yang ngantuk. Nah, shooting yang gelang emas. Simpan dulu HP-nya ya. Woi. Simpan dulu HP, simpan dulu. Magaya to pair nih. Simpan dulu. Bu, malah di Sulawesi saya lagi ceramah begini, ada ibu-ibu ngefans betul sama saya, suka sekali sama saya. Ini ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Saya lagi ceramah, ambil HP-nya, langsung membelakang. Nah, belakangi Kak. Barusannya ada orang ku ceramah dah belakangi Kak ini. Ternyata ambil HP-nya selfie. Baru tulis di Facebooknya, latar belakang das atlatik. Saya jadikan background. Nah, kira Kak barangkali pot bunga.
Selesai saya ceramah, saya turun dan sudah bilang, Ustaz, boleh selfie? Ayo Mi, sini. Paling saya tidak suka itu selesai ceramah disuruh selfie. Orang capek, keringatan, suruh ki senyum. Itu ibu-ibu biasa. Kalau bapak-bapak nak cium ki. Bukan cipika-cipiki. Kumis-kumisnya masuk. Coba. Ini ibu selesai saya ceramah, selfie soleh. Sudah selfie dan sudah bilang, Ustaz, boleh cium? Apa mau cium saya? Haram. Nah bilang, enggak nafsu Ustaz, cuma cari barakah. Enggak boleh. Mau kasih majallo mama nece di rumah. Coba masih muda kok. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu ya, simpan dulu. Saya tidak bisa ceramah kalau ada rekam-rekam begini ya, terganggu konsentrasi saya. Sebentar, ini ada rekaman, ada juga nanti di rekaman saya di YouTube. Ibu lihat saja, ya. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita ibu-ibu, kita tanding mana lebih besar suaranya perempuan dengan laki-laki. Bisa Pak? Bisa? Ibu-ibu bisa? Ayo, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu kita salawat. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak ibu-ibu? Jangan mau dikalah ibu ah. Ayo ibu, bu, ayo bu, salawat. Salatul. Ayo, salatuha. Salat. Alaya. Masya Allah, ini bukan keras, ini disebut suara syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek kalau nak telepon ke cowok, jangan kau kasih syahdu suaramu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana orang tidak bernafsu dengar suaramu? Di mana kau dek? Di rumah aja kan. Caleda. Jangan kasih begitu suaramu, bagaimana ndak selingkuh? Di mana kide bari-bari jika. Coba kalau kau ditelepon kasih tegas suaramu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Apa kau pikir? Kenapa kak? Ndak nak telepon aku itu besok. Ya, ibu-ibu diam. Ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Diam. Ayo Pak, ayo. Yuk, sholat. I love it. Bikin malu. Itu mau poligami, nah dodon nih baterainya. Ayo bareng-bareng sama-sama. Yuk semua. Sholatullah, salamullah ala toha. Salatullah ala yasin. Diam. Sekarang ini yang anak-anak, yang kecil-kecil, yang belum disunnah. Ayo, ini yang kecil-kecil. Ayo. Sholatul. Ini anak ya roh malampi sungai munaah. Amin. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama, khusus yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah nyata saya alami. Suatu waktu saya diundang ceramah ke Palopo. Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya. Nah, saya selesai takziah malam jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring,
karena saya di belakang sopir, saya tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba singgah itu mobil jam 1 malam, jam 1 singgah mobil. Kaget Kak, mana ini sopir ini? Moto kato? Mana sopirnya? Oh kuliah, oh kencing. Dia turun dari sebelah kanan, kencing dia. Saya turun juga, moto Kak kencing deh. Turunlah saya, kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan sekalinya ini sopir dia tidak tahu kah saya turun, matilah saya ini. Ternyata betul, saya lagi kencing, tiba-tiba ini sopir napa lari otona. Nah salaika oto langsung lari setereku. Itu belum pi habis kencing, ku lari ka, woi salaika. Apalagi dia sudah tutup kaca mobil, lari. Jam 1 malam. Saya telepon, tidak ada HP. Selama perjalanan itu saya tinggal di jalan, semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira Kak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih, songkok putih, baju putih, sarung putih di tengah hutan. Nah kira Kak pocong. Saya mau bilang, mau Kak di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nah kira betul Kak pocong, nah tabrak Kak. Lah haul, nah kenapa lah Ustaz sih? Akhirnya apa? Nanti jam 6.15 pagi baru dia kembali ambil saya. Subuh, azan. Saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau azan subuh pasti dia baru kasih bangun Kak. Betul azan subuh dia balik. Ustaz, subuh nih. Dari Ustaz. Langsung dah balik mobilnya nak kasih kencang. Sampai akhirnya jam 6.15. Basah Bu saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan hutan, tidak ada satupun yang ambil saya. Jam 1 sampai jam 6.15 baru dia datang. Begitu dia datang, saya mau tempelengi, lebih besar dari saya. Sudah nalawang ini tidak kalah Kak. Akhirnya sepanjang jalan saya diam-diam sampai di rumah jabatan wali kota Palopo. Langsung dia bilang wali kota, Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku mak beli si sopir ini. Bohong lagi nih sopir. Ternyata nak lapor sama wali kota, dia kembali karena lupa kopornya Ustaz. Saya bilang bukan kopor nak lupa, saya nak lupa itu sopir Kak. Akhirnya apa? Sudah pas saya mau pulang, datang lagi tuh sopir, itu lagi sopir mau antar Kak pulang. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan ini sopir tak, tapi jangan lagi diantar Kak. Jengkel saya kalau lihat mukanya. Akhirnya Nabi bilang Pak Wali, ya Ustadz, nanti kita ganti sopir baru. Ini kisah nyata, fakta. Lalu apa kaitannya acara ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita kalau sudah masuk di kubur. Ya? Almarhum sudah lebih 1 tahun meninggal. Saya baru 4 jam menunggu. Saya berharap ada yang ngambil saya. Ternyata tidak satupun mobil yang tinggal dan mau singgah mengambil saya. Itu baru 4 jam sudah setengah mati. Beginilah orang yang dikubur, menunggu kiriman amal. Ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya baru 4 jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita. Bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur? Ayo, saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati. Berharap maki ada yang doakan ki. Berharap ada yang sedekahkan kita. Berharap anak istri kita doakan ki. Ternyata mereka lupa kita. Ini nih kalau mati maki. Beginilah kita. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah?
Bukan pernah, sering. Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 yang ngantar, 2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga. Anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal ibu, mau suami tak masuk? Mau temani ibu? Mana mama waktu tanah odok dulu, gunung kan kudaki, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, laut kan kuda ku renangi, gunung kan kudaki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk, kakinya saja dia tidak mau, bengkak matanya. Tapi apa Nabi bilang? Bulan depan siapa ganti? Ayo bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa aku rasa lanjutkan hidupku. Saya bilang, hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pergi jogging, lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan temani, putih, masih muda, ndak pakai jilbab, ndak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa ya? Ibu, ini ibu-ibu kalau mati ki, yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal keluarga ndak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita, mobil kita setengah mati kita cicil, rumah kita setengah mati kita cicil, harta-harta motor kita semua datang, karpet pun ada ikut mengantar kita, cerek-cerek ikut mengantar kita. Tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal emasnya masuk. Siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting, siapa yang miliki? Anak mantu. Ya kalau anak mantu tak baik, kalau anak mantu tak juga tidak sholat, setengah mati kita cari harta, ternyata masuk di kubur tidak ada yang temani ki. Tidak mentang-mentang dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal, apa nak bilang anaknya? Kasih masukan kita HP supaya bisa meng-SMS. Ndak, jangankan HP, jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita, apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan, bukan kain sutra. Mentang-mentang dia kaya dikasih kain sebanyak-banyaknya, tidak. Mentang-mentang dia kaya dikasih televisi masuk, tidak. Semua hartamu dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita, apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal. Inilah yang setia. Amal kebaikan maupun amal kejahatan kita akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan pak, tidak ada lagi. Kalau ibu dari Sulawesi Selatan, dari Pangkep, dari Sidrap, dari Pinrang, dari Mamuju, dari Majene, datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin, datang merantau ke Pagatan, ternyata sampai di Tanah Bumbu menderita, sampai di Tanah Bumbu susah cari uang, sampai di Tanah Bumbu menderita hidupnya, masih bisa kembali kampung, masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggal kau di situ. Coba Bapak Ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita. Ular, turun iki, ular balu.
Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa kita pakai lampunya HP tak. Masih bisa kita teriak, tolong kasih, tolong tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari. Ditindis batu, ditindis tanah, lebarnya hanya setengah meter 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali amal. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombo. Saya heran orang takziah belum juga baik agamanya, datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuki di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat, para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan pengantar sudah pada kembali, pengantar jenazah biar leman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat tanya 5 perkara, 5 pakutanana malaikat. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung, sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Sudah didokok nih, dibungkus ki. Ada orang meninggal ibu, ya, ada orang pulang ceramah, dengar takziah, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu toh? Nah bilang sama istrinya, bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kubungkus kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Dokok bawa nak daun loka, bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Nggak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi nggak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih, kenapa ada gogos ini? Nggak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar. Dek, dari tanah langsung menitunuh. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut sebelum kita masuk di kubur. Sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya, pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya, kalau ada orang meninggal itu siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu ustadz. Karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Dan atau mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustadz, karena ada saatnya sakaratul maut kau, dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal, coba lihat macam-macam itu orang meninggal pak. Ada orang saya lihat orang sakaratul maut, madang nasa ngogi kan macam-macam itu orang sakaratul maut. Kata Nabi, orang kalau sakaratul maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus madak atau ke madak ibu. Makanya lihat orang sakaratul maut naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan syahadat, syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu 1 minggu sakaratul maut tidak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratul maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dibangun ibu. Pergi kok. Nah lempar kak botol aqua. Jangan mengalir sini, panas telingaku. Salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah lempar kak lagi. Basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang peringatan ini.
Saya tanya anaknya, pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, itu ustaz mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji.